Perkenalkan, nama saya Tang Natasha dengan NIF 11401. Hari ini saya akan membuat video micro teaching sebagai tugas pengganti acara 3 dan acara 5. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai acara 3, yaitu sistem kardiovaskuler. Jantung memompa darah dan mengangkutnya ke jaringan-jaringan organ melalui pembuluh darah. Pembuluh dari sistem kardiovaskuler dilapisi oleh lapisan yang disebut endotelium. Sistem kardiovaskuler dapat dibedakan menjadi sistem pertukaran kapiler, sistem tekanan tinggi, sistem tekanan rendah, dan jantung. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil pada sistem kardiovaskuler yang berperan penting dalam pertukaran gas, ion, dan zat dalam tubuh. Ciri-ciri dari pembuluh kapiler adalah sitoplasmanya yang tipis, berwarna merah muda, dan inti sel endotelium menonjol ke daerah lumen. Pada kapiler tidak terdapat lapisan otot polos. Pembuluh kapiler tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama ada sel endotelium. Sel endotelium berupa epitelium squamous simplex dan berfungsi sebagai dinding kapiler. Yang kedua ada perisit, yaitu sel yang berada di luar sel endotelium dan berfungsi untuk mengatur aliran darah. Yang ketiga ada membran basalis. Membran basalis yaitu membran terluar kapiler yang berfungsi untuk mensupport sel endotelial. Dapat ditemukan lengkap atau tidak lengkap. Berdasarkan permeabilitasnya, kapiler dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada kapiler kontinu. Ciri-cirinya memiliki kemampuan permeabilitas paling rendah, tertutup tanpa pori sehingga semua celah antar sel dalam posisi tertutup. Lokasinya berada di kulit, paru-paru, otot, otak, dan sistem saraf. Kedua, ada kapiler berjendela. Ciri-cirinya memiliki kemampuan permeabilitas yang sedang, mempunyai pori besar pada dinding endotelium, dan membran basalis yang jelas dan lengkap. Lokasinya berada di glandula endokrin, intestinum, ginjal. Ketiga, ada kapiler sinusoidal. Ciri-cirinya memiliki kemampuan permeabilitas paling tinggi, porinya lebar dan tidak teratur, serta membran basalis yang tidak jelas. Lokasinya ada di hepar, sumsum tulang, limpa, dan korteks adrenal. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. 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 Arteriola memiliki ciri-ciri yaitu pembuluh darah terkecil dari sistem tekanan tinggi, lumen endotelium rata dan kontinu, serta dikelilingi oleh subendotelium tipis. Lapisan arteriola yaitu ada tunica intima, yang berada di bawah endotelium terdapat lamina elastica interna tipis. Yang kedua ada tunica media, 1-3 lapisan otot polos, diantaranya terdapat serabut kolagen dan elastis halus. Lamina elastika dan eksterna tidak ada. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. Ciri-ciri dari pembuluh berpindah ke sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan memiliki ciri-ciri yaitu pembuluh darah terkecil pada sistem tekanan tinggi, lumen endotelium rata dan kontinu, dikelilingi lapisan subendotelium tipis. Berpindah ke sistem lapisan arteriola ada 3. Yang pertama ada tunica intima, tunica media, serta tunica adventitia. Tunica intima berada di bawah endotelium dan terdapat lamina elastika interna tipis. Tunica media 1-3 tekanan tinggi. Lapisan otot polos, diantaranya terdapat serabut kolagen dan elastis halus. Lamina elastika eksterna tidak ada. Berpindah ke yang ketiga tunica adventitia, yaitu jaringan kolagen longgar, serat elastis, dan menyatu dengan jaringan ikat di sekitarnya. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari arteriola uterus anjing dengan pewarnaan HE dengan penunjukan 1 arteriole, 2. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi.
Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, arteriola memiliki ciri-ciri yaitu pembuluh darah terkecil dalam sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, lumen endotelium rata dan kontinu dikelilingi lapisan subendotelium tipis. Lapisan arteriola ada 3, yaitu tunika intima yang di bawah endotelium berpindah ke sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, berpindah ke sistem tekanan tinggi. Arteriola memiliki ciri-ciri yaitu pembuluh darah terkecil dari sistem tekanan tinggi, lumen endotelium rata dan kontinu dikelilingi lapisan subendotelium tipis. Lapisan arteriola ada 3, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Berikut adalah penunjukan gambar arteriola uterus anjing dengan pewarnaan He. Selanjutnya, sistem tekanan tinggi ada arteriola, arteri atau arteria, serta arteri elastis yang merupakan aorta dan arteri pulmonalis. Arteriola memiliki ciri-ciri yaitu pembuluh darah terkecil dari sistem tekanan tinggi, lumen endotelium rata dan kontinu dikelilingi lapisan subendotelium tipis. Lapisan arteriola ada 3, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Berikut adalah penunjukan gambar arteriola uterus anjing dengan pewarnaan He. Selanjutnya ada arteri atau arteria yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dinding yang tebal dengan lumen endotelium rata, berbentuk teratur, bulat, atau oval. Lapisan arteri yaitu ada 3, tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Berikut adalah skema struktur arteria. Selanjutnya ada arteria elastis, yang contohnya ada aorta dan arteri pulmonalis. Ciri-cirinya terletak terdekat jantung dan ditandai dengan tunika media yang tebal dan jarak antar serabut cukup lebar dan mengandung serabut elastis yang halus. Lapisan arteria elastis ada 3, yaitu tunika intima, tunika media, serta tunika adventitia. Berikut merupakan gambar dinding dari arteria elastis, yaitu aorta, dengan potongan transversal dengan pewarnaan elastic stain. Selanjutnya, kita akan beralih ke sistem tekanan rendah. Pada sistem tekanan rendah terdiri dari venula dan vena. Venula merupakan pembuluh darah dengan endotelium squamous simplex yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Pada limfonodus dan tonsil, endotelium venula berbentuk kuboid untuk mensirkulasikan limfosit. Lapisan venula terdiri dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Berikut merupakan penunjukan arteriola dan venula pada esofagus kucing dengan pewarnaan He. Selanjutnya ada vena. Vena berfungsi untuk menyimpan darah, metabolisme tubuh, dan mengantarkan darah dari perifer ke jantung. Lapisan vena terdiri atas tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Berikut merupakan penunjukan vena pada limfonodus babi dengan pewarnaan He. Untuk perbandingan arteri dan vena, berikut merupakan penunjukan gambar dari arteri dan vena pada pial ayam dengan pewarnaan He. Untuk perbandingan arteri dan vena dengan indikator lumen, pada arteri bentuknya cenderung bulat, sedangkan vena bentuknya irregular dan diameternya lebih besar. Untuk indikator membran elastis internal, arteri punya membran elastis internal, sedangkan vena tidak punya. Untuk indikator lapisan paling tebal, arteri memiliki tunika media sebagai lapisan paling tebal, sedangkan vena lapisan paling tebalnya tunika adventitia. Selanjutnya beralih ke jantung atau kor. Dari lumen hingga superficial, lapisan jantung atau kor terdiri dari endokardium, miokardium, dan perikardium. Endokardium merupakan bagian tunika intima dari jantung. Endokardium mempunyai stratum subendotelial, stratum subendokardial, dan endotelium yang terdiri dari selapis sel squamous, yaitu squamous simplex lebih tepatnya. Stratum subendotelial merupakan lapisan tipis yang tersusun dari serabut
kolagen halus, dan serabut elastis. Sebelum menuju ke miokardium, terdapat stratum subendokardial yang tersusun dari jaringan ikat kolagen longgar yang terdiri atas serabut kolagen, serabut elastis, adiposit, serabut otot polos, pembuluh darah, dan cabang sistem penghantar impuls jantung, yaitu serabut Purkinje. Berikut merupakan penunjukan gambar lapisan endokardium pada jantung. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat endokardium. Miokardium merupakan bagian tunika media dari jantung. Lapisan ini kaya akan sel otot jantung, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Selain itu, pada lapisan ini terdapat serabut Purkinje. Berikut merupakan penunjukan dari gambar miokardium pada ventricle sinister kambing. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat miokardium. Perikardium dibagi menjadi dua pars, yaitu pars visceralis atau epikardium dan pars parietalis. Epikardium dilapisi oleh mesotelium, yaitu epitel pada membran serosa dan berbentuk squamous simplex yang berbatasan langsung dengan miokardium. Di antara perikardium pars visceralis dan perikardium pars parietalis terdapat cavum pericardi yang berisi likor perikardi. Berikut merupakan penunjukan dari preparat perikardium pars visceral dan parietal pada kucing. Berikut merupakan penunjukan pada gambar dari preparat perikardium. Untuk perbandingan letaknya, endokardium paling dalam, miokardium di tengah, perikardium paling superficial. Lalu kalau endokardium terdapat stratum subendotelial dan subendokardial. Miokardium didominasi oleh sel otot, yaitu otot jantung atau textus muscularis striatus cardiacus. Perikardium terbagi menjadi perikardium pars visceralis dan pars parietalis. Sekian acara 3, selanjutnya beralih ke acara 5, yaitu sistem limfatik. Pertama-tama ada limpa atau lien atau spleen. Lien merupakan organ masif yang memiliki ciri khas, yaitu kaya akan agregasi dan nodulus simpatikus. Lien dibungkus oleh kapsula yang melanjut dalam organ menjadi trabekula yang kaya akan serabut otot polos dan serabut elastis. Pulpa putih merupakan nodulus limfatikus dan jaringan limfatik padat yang didominasi oleh limfosit kecil. Erat hubungannya dengan cabang-cabang arteria trabekula sentralis atau parasentralis. Pulpa putih mengandung germinal centers yang jumlahnya bertambah seiring bertambahnya umur dan arteri sentralis. Pulpa merah dihuni oleh semua sel darah dan banyak jaringan vaskular. Dalam pulpa merah ditemukan sinusoid dan tali-tali limpa atau korda splenica yang tersusun atas granulosit, progenitor granulosit, sel fagosit, dan sel retikuler. Pulpa merah dan pulpa putih dipisahkan oleh zona marginalis. Limpa babi tergolong limpa tipe pertengahan atau intermedier. Pulpa merah dan pulpa putih seimbang, kapsula dan trabekula seimbang. Contoh hewan lainnya ada ruminansia. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat lien babi. Berikut juga merupakan penunjukan dari gambar preparat lien babi. Limpa kelinci tergolong limpa tipe pertahanan atau defensif. Pulpa putih lebih dominan daripada pulpa merah, trabekula dan otot polos sedikit, kapsula relatif tipis. Contoh hewan dengan limpa defensif lain yaitu ada logomorph lainnya dan manusia. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat lien kelinci. Limpa anjing tergolong limpa tipe penyimpanan. Ukurannya relatif besar, pulpa merah lebih dominan daripada pulpa putih, kapsula dan trabekulanya tebal, kaya akan otot polos dan trabekula. Contoh hewan lainnya ada kuda dan kucing. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat lien anjing. Selanjutnya beralih ke nodus limfatikus. Nodus limfatikus terbungkus oleh kapsula yang berupa jaringan ikat kolagen padat dengan serabut otot polos dan serabut elastis.
bagian kapsula yang masuk ke dalam organ disebut trabekula. Terdapat dua nodulus limfatikus jaringan kortikalis, yaitu nodulus primer dan sekunder. Sekunder memiliki sentrum germinalis. Nodulus sekunder terdiri dari sentrum germinalis dan korona atau zona mantel. Korteks di perifer terisi dengan nodulus limfatikus yang dikelilingi oleh jaringan limfatik difus. Jaringan limfatik difus melanjut ke medula, membentuk tali-tali medula atau korda medularis. Tali-tali medula tersusun atas limfosit, leukosit lain, makrofag, dan sel plasma. Sirkulasi limfa nodus limfatikus ada fase limfa aferen, menembus ke kapsula, lalu ke sinus kapsuler atau sinus marginal, lalu melanjut ke sinus subscapularis, lalu melanjut ke sinus corticalis, lalu ke nodulus, lalu ke sinus medularis, lalu ke hilus, lalu ke fase limfatik aferen. Nodus limfatikus babi memiliki pola yang terbalik. Nodulus limfatikus atau jaringan kortikalis di medula dan tali-tali medula atau jaringan medularis di perifer. Berikut merupakan penunjukan dari gambar preparat nodus limfatikus babi. Berikut merupakan penunjukan dari gambar preparat nodus limfatikus babi. Berikut merupakan lanjutan dari penunjukan tadi. Berikut juga merupakan penunjukan dari nodus limfatikus babi. Nodus limfatikus anjing, pembagian korteks dan medulanya jelas. Lalu nodulus limfatikus atau jaringan kortikalis di korteks dan tali-tali medula atau jaringan medularis di medula. Berikut merupakan penunjukan dari gambar preparat nodus limfatikus anjing. Berikut juga merupakan penunjukan dari gambar preparat nodus limfatikus anjing. Berikut merupakan lanjutan dari penunjukan tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke timus. Bursa fabricius merupakan kantung buntu yang terbuka di dinding proctodeum cloaca bagian dorsal. Terdapat tunika mukosa yang membentuk pelika yang tinggi dan tebal berisi banyak folikel polyhedral. Folikel terdiri dari korteks dan medula. Korteks yang berwarna gelap berisi limfosit kecil, sedangkan medula yang berwarna pucat berisi limfosit besar. Pada perifer medula, lapisan sel epitel yang belum terdiferensiasi dipisahkan dari korteks oleh lapisan kapiler. Pada permukaan bursa fabricius, epitelium berbentuk pseudokompleks kolumner, sedangkan pada bagian apex berbentuk epitelium kolumner simplex. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat bursa fabricius pada ayam. Dan berikut merupakan penunjukan gambar preparat folikel bursa fabricius pada ayam. Selanjutnya kita akan beralih ke timus. Timus merupakan organ limfoid yang berlobulasi yang menghasilkan limfosit T per T cell dan dibungkus oleh kapsula. Kapsula tersusun atas jaringan ikat kolagen longgar yang akan masuk ke organ membentuk septa dan memisahkan menjadi lobulus. Tiap lobulus terdiri dari korteks yang tercat lebih gelap dan medula yang tercat lebih terang. Korteks tersusun atas limfosit atau timosit yang rapat dan tidak membentuk sebuah nodulus limfatikus. Medula tersusun atas limfosit atau timosit yang renggang, tapi mengandung banyak sel epitel retikuler dan bentukan berupa thymic corpuscle atau Hassell's corpuscles. Histologi dari organ ini bervariasi berdasarkan umur. Timus yang paling berkembang dapat dilihat pada hewan yang baru lahir. Sering bertambahnya umur, timus akan mulai berinvolusi dan mengalami regresi secara bertahap, hingga akhirnya degenerasi. Timus yang telah mengalami degenerasi akan menunjukkan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, produksi limfosit atau timosit menurun. Yang kedua, Hassell's corpuscles lebih menonjol. Yang ketiga, ada bagian parenkim secara perlahan digantikan oleh jaringan ikat longgar dan sel adiposa. Berikut merupakan penunjukan gambar preparat timus pada domba. Berikut juga merupakan penunjukan dari gambar preparat timus pada domba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penjelasan serta kata-kata yang kurang berkenan. Saya Tang Natasha Oktoria dengan NIM 11401 undur diri.